selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Saya menyapa kembali di pagi yang indah ini pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026 dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena hari ini kita boleh merasakan hari yang baru, kita boleh menghirup udara yang segar, kita boleh melihat terbitnya matahari dan bahkan kita boleh merasakan dan menikmati hujan. Mari sebelum kita memulai dan menjalani aktivitas kita renungkan firman Tuhan yang menjadi bekal dan yang membimbing kita di dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan. Hari ini kami boleh kembali lagi untuk bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam program Sapaan Kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Berkati kami semua juga yang akan mendengarkan agar kami dapat memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari dua ayat puji dan janji, yaitu dari Ayub 37 ayat 5 dan dari Matius 5 ayat 45. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan Saudara. Ayub 37 ayat 5. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Dan dilanjutkan dari Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Tema kita hari ini adalah bagai bunga yang diinjak. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada masanya kita menjalani hari-hari yang tenang, santai, dan damai, sehingga saat itu kita mudah mengaku bahwa Allah itu penuh kasih dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan besar. Namun ketika kita menjalani hidup yang kacau, mengalami sakit dan berkepanjangan, ada masalah-masalah kita yang belum selesai, entah itu krisis ekonomi, hubungan keluarga yang tidak harmonis, dan mungkin kita mengalami kehilangan orang-orang terdekat kita serta kesusahan lainnya. Masih sanggupkah kita mengaku bahwa Allah tetap melakukan perbuatan yang besar? Seperti ketika seseorang merasakan seperti bunga yang diinjak. Bunga yang indah tetapi terluka, pernah berharap tetapi dikecewakan, pernah setia tetapi dilupakan. Seperti bunga yang diinjak, walau sudah rusak tetapi masih memiliki harum. Demikian juga manusia di mata Tuhan, Bapak Ibu. Dunia mungkin menginjak kita, meremehkan bahkan mengabaikan kita, tetapi Tuhan tidak pernah membuang. Bacaan hari ini dari Ayub 37 ayat 5, Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ini merupakan pengakuan yang lahir bukan dari situasi kenyamanan, melainkan di tengah pergumulan berat seorang yang saleh, yang hampir kehilangan segala sesuatu yang dimiliki termasuk hidupnya. Ayub tidak memahami segala penderitaan yang luar biasa yang dia alami, apalagi dia itu seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun dosa apa yang diperbuat Ayub sehingga ia begitu menderita? Ayub tidak menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Namun di tengah misteri kehidupan yang tidak terjelaskan dan penderitaan yang dia alami, Ayub berani mengaku bahwa Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai pengetahuan manusia, dan ia meyakini bahwa Tuhan tetap bekerja. Manusia sering melihat Allah hanya dari satu sisi saja. Ada yang melihat Allah hanya sebagai Allah yang dahsyat dan penuh kuasa. Ada juga yang melihat Allah hanya Allah yang penuh kasih dan penuh kelembutan. Tetapi Alkitab menunjukkan keduanya, yaitu Allah itu besar dan tidak terselami, namun ia juga baik dan penuh kemurahan. Kadang Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita pahami dan melampaui logika manusia. Namun, walau kita tidak selalu mengerti dan memahami pekerjaan Tuhan, tetapi kita bisa percaya kepadanya bahwa Allah yang memegang kendali atas kehidupan kita.
Di dalam Matius 5 ayat 45 di sini Yesus menegaskan kasih Allah yang agung dan universal yang melampaui logika keadilan manusia. Jadi Allah menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan jahat dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang tidak benar. Bagaikan bunga yang tetap memancarkan wangi kepada orang yang telah menginjaknya. Inilah perbuatan besar Allah. Ia tetap mengasihi dunia yang berdosa, di mana Allah tetap memberi udara, hujan, kesehatan, kesempatan hidup, bahkan kepada orang yang belum mengenalnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih Tuhan tidak tergantung kepada kita. Pemeliharaan Tuhan tidak berhenti karena kegagalan kita, dan Tuhan tetap memperhatikan mereka yang merasa tidak layak. Kadang manusia hanya menghargai bunga yang masih segar, namun Tuhan masih mau menyirami bunga yang layu. Jadi kebaikan Tuhan itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Jadi kalau Allah begitu murah hati kepada manusia, maka anak-anak Tuhan juga dipanggil untuk mengampuni, mengasihi, berbuat baik, bahkan kepada orang yang sulit dikasihi. Ada orang yang hatinya diinjak oleh penghinaan, dihancurkan oleh pengkhianatan, dilukai oleh keluarga, bahkan orang-orang terdekatnya, dan dipatahkan oleh kehidupan. Namun Tuhan mengatakan, aku masih memberikan matahariku kepadamu. Bapak Ibu, Yesus sendiri dihina, ia ditolak, bahkan disalibkan. Namun dari salib keluar pengampunan. Kadang luka hidup itu justru mengeluarkan harum, yaitu kesabaran, kelembutan, pengampunan, dan iman yang dewasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup ini memang penuh misteri. Banyak hal yang terjadi di luar kemampuan manusia, namun iman memampukan orang percaya melihat lebih jauh dari yang nampak di depan mata. Allah tetap bekerja dan mengasihi meski kita tidak memahami jalan-jalannya. Sejatinya saat kita mengasihi sesama tanpa membedakan, kita pun turut serta memancarkan kasih Allah yang tidak tercapai oleh pengetahuan manusia itu. Setiap orang layak menerima kasih tanpa memandang masa lalu yang dilewatinya. Jadi mungkin hari ini ada yang merasa seperti bunga yang tidak diperhatikan, layu karena tekanan hidup dan hancur. Ingat, Tuhan yang mengguntur dalam kuasa-Nya adalah Tuhan yang sama, yang memberi matahari dan hujan dalam kasih-Nya. Jangan menyerah karena luka kita hari ini, karena di tangan Tuhan bunga yang diinjak pun masih bisa mekar kembali. Amin. Kita akan meresponi renungan firman Tuhan pada hari ini dengan menaikkan pujian Bapa yang kekal. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang hidup kami ya Bapa. Begitu banyak hal yang terjadi, yang kami alami, pergumulan hidup kami, dan bahkan kami tidak mengerti dan memahami setiap jalan-jalan-Mu. Tetapi kami mengimani bahwa Engkau tetap bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sedang mengalami sakit maupun memiliki pergumulan atau permasalahan dan rindu untuk didoakan, jangan ragu untuk mengomentari kolom komentar di bawah ini atau menghubungi nomor yang tertera di channel YouTube. Maka kami para pelayan akan mendoakan Bapak Ibu. Terima kasih yang telah mendengarkan sapaan kasih pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.